Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Cynthia Putri dengan NIM 11302271. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan penerapan biomekanika pada sistem gerak tubuh. Pengertian biomekanika pada sistem gerak tubuh. Secara terminologi terdiri atas kata bio, yaitu makhluk hidup, dan kata mekanikal, yaitu gerakan. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup, di mana dalam biomekanik hanya mempelajari gerakan pada manusia. Pengertian biomekanik secara umum atau luas adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi, fisiologi, psikologis, dan sosikultural. Pengertian biomekanik secara sempit adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia. Pengertian biomekanik secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari cara menentukan gaya, perubahan, dan beban mekanik pada otot, tulang, dan sendi dari tubuh manusia. Franklin dan Nordin 1980 mendefinisikan biomekanika sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada tubuh di aktivitas setiap harinya. Calvin 1991 membuat istilah biomekanika bekerja yang didefinisikan, yaitu biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performasinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika dibagi menjadi 3, yaitu 1. Biodinamik adalah studi bagian dasar-dasar dan pembagian gerakan atau berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. 2. Biostatik adalah studi tentang struktur makhluk yang hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. 3. Bioenergetik adalah studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bioenergetik terkait dengan proses biotermodinamika. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengantar biomedika. A. Gangguan fisika di kesehatan. 1. Pengetahuan tentang fal fisika, yaitu menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Yang kedua, benda yang digunakan dalam kesehatan seperti ultrasonik, laser, dan radiasi. Yang B yaitu pengukuran, membandingkan kualitas, besaran pokok dan turunan suatu proses pengukuran. Yang pertama, pengukuran berulang yaitu nilai perafasan rata-rata. Yang kedua, pengukuran sekali potensial aksi pada sel syaraf. Next, fal dibagi menjadi 2, yaitu fal positif dan fal negatif. Fal positif yang error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Yang fal negatif yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Unsur-unsur menghindari dalam pengambilan pengukuran, pengulangan pengukuran, penggunaan alat yang dapat dipercaya, terakhir yaitu kalibrasi terhadap alat. Next. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu konsep biomekanika. Biomekanika diklasifikasikan menjadi 2, yakni general biomekanik, 2. okupasional biomekanik. 1. General biomekanik yaitu bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. General A. Biomestatics yaitu bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh yang posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. A. Biomekanik yaitu bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerak tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja dalam tubuh.
Okupasional biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik, terapan yang mempelajari tentang interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dengan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Dalam biomekanik ini banyak melibatkan bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang dilakukan oleh organ tubuh, yakni kolaborasi antar tulang jaringan, penghubung, dan otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainda Valentia dengan NIM 11.300.22.013. Otot. Kerja otot dibagi menjadi dua jenis, yakni kerja otot secara dinamis maupun statis. A. Kerja otot dinamis yaitu yang ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan relaksi. Sedangkan kerja otot statis yaitu ditandai dengan proses kontraksi yang berkepanjangan. Cara kerja otot. Yang pertama, untuk pekerjaan otot secara statis yaitu otot tertekan, kemudian terjadi penyempitan pembuluh darah, peredaran darah terganggu, kemudian asam laktat menumpuk, kemudian pegal. Untuk pekerjaan dinamis, pengerahan tenaga besar dan monoton, kemudian CO2 dan air menumpuk, kemudian nyeri otot atau bengkak, kemudian otot kaku. Kekuatan otot. 1. Setiap otot mempunyai kemampuan yang khas dalam menjalankan kerja biomekanik. 2. Masing-masing memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketelitian geraknya sendiri. 3. Kekuatan otot bergantung juga pada di mana dan ke arah mana kekuatan itu dikeluarkan. Dalam dunia kerja, kekuatan kerja otot bergantung pada 1. Posisi anggota tubuh yang bekerja, 2. Arah gerakan kerja, 3. Perbedaan kekuatan antar bagian tubuh, 4. Usia, 5. Kecepatan dan ketelitian, 6. Daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Analisis mekanik. Hukum Newton pertama atau kelembaman dipakai untuk mengukur suatu pengamatan. 1. Benda bersifat mempertahankan keadaan. 2. Semua benda bergerak apabila ada gaya yang mengakibatkan pergerakan. Hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, yaitu apabila ada yang bekerja pada suatu benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Hukum Newton ketiga, yaitu aksi-reaksi, yaitu setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Massa. Jumlah unsur suatu objek satuan kilogram besaran skalar. Berat. Jumlah unsur objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi. Gravitasi satuan kg m kali s Newton besaran vektor. Gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Pengaruh gravitasi terhadap tubuh manusia, yaitu yang pertama 1. Berat badan, 2. Varises, 3. Edema tungkai. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia, 1. Gaya pada tubuh manusia seperti tubuh manusia menabrak suatu benda. Dan yang kedua adalah gaya di dalam tubuh manusia, gaya otot mempengaruhi sirkulasi darah dan pernapasan. Pengupil dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu 1. Kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Keterangan W sama dengan gaya berat, M sama dengan gaya otot. 2. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan otot. Contohnya posisi jinjit. Keuntungan mekanik yaitu perbandingan antara gaya otot dan gaya berat. Keuntungan mekanik sama dengan M atau W, LM atau 1W atau biomekanika. Daya tahan terhadap beban mekanik 1, yaitu setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanika yang datang kepadanya. Faktor daya tahan terhadap beban mekanika 1. Konstruksi sistem otot rangka. 2. Sifat bahan jaringan yang bersangkutan. 3. Kebiasaan.
Daya tahan terhadap beban mekanik 2, yaitu untuk pekerjaan mengangkat secara manual, dikembangkan recommended weight limit atau RWL, beban angkat maksimal yang disarankan tidak dilampaui. RWL sama dengan LC, XHM, XVM, XTM, XAM, XVM, XCM. Untuk mengurangi beban manual, material handling dapat digunakan daya tahan terhadap beban mekanik 3, yaitu beban mekanik terasa ringan yang membebani secara berulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan pada jaringan yang bersangkutan mulai dari yang ringan sampai yang bersifat masalah pada jaringan rangka tulang tersebut. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya.